Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Al-Fadila dengan NIM 2303060449. Saya dari Peternakan A, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi unggas dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pembimbing Ibu Tati Vidiana Sari, SPT, MP, IPM. Di sini saya menggunakan sampel ayam broiler dengan nama latin Gallus domesticus. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang topografi bagian luar pada ayam atau ternak unggas. Yang pertama itu ada caput. Caput itu bagian kepala, kemudian ada kolum. Kolum itu bagian leher yang menghubungkan kepala dengan badan. Kemudian ada trunkus atau badan, kemudian ada ekstremitas anterior, kemudian ada ekstremitas posterior, dan yang terakhir itu ada kaudal atau ekor. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang anatomi bulu pada unggas. Anatomi pada unggas terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada plumule, plumulae, dan filoplumae. Yang pertama ada plumule. Plumule terdiri atas calamus, tracheus, fasciculum, barbulae. Plumule biasanya terdapat pada bagian luar ayam yang mengikuti figur atau bentuk tubuh ayam. Plumule biasa terdapat di bagian sayap posterior dan juga pada bagian ekor. Yang selanjutnya itu ada plumulae. Plumulae biasanya terdapat pada ayam muda atau ayam yang masih mengeram. Plumulae ini berfungsi untuk meningkatkan suhu tubuh pada ayam. Yang selanjutnya ada filoplumae. Filoplumae biasanya terdapat pada bagian anus ayam atau kloaka ayam. Fungsinya belum diketahui lebih jelasnya sampai sekarang. Pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem otak pada unggas. Sistem nervosum terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada cerebrum. Cerebrum berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh unggas. Yang kedua itu ada cerebellum. Cerebellum berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh unggas. Yang ketiga itu adalah medulla oblongata yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan organ dalam pada unggas seperti pernapasan, jantung, paru-paru, dan juga oksigen. Dan yang terakhir itu ada medulla spinalis yang berfungsi untuk mengirim informasi dari otak ke otot dan organ-organ dalam tertentu. Pada bagian keempat, saya akan menjelaskan tentang digestori pada pencernaan unggas atau sistem pencernaan unggas. Dimulai dari mulut tempat masuknya makanan, terus dibawa ke esofagus. Esofagus dialirkan ke crops atau tempola. Di tempola ini tempat penyimpanan makanan sementara. Kemudian makanan dibawa ke proventriculus. Di proventriculus terjadi tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Selanjutnya dibawa ke ventriculus. Di ventriculus terjadi tempat penyimpanan makanan secara mekanis dengan bantuan biji-bijian yang biasa disebut dengan drip. Kemudian dibawa ke intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsinya untuk menyerap makanan yang masuk. Kemudian setelah itu dibawa ke intestinum crassum atau usus besar yang berfungsi untuk menyerap kembali makanan secara sempurna. Selanjutnya dibawa ke cecum atau seka atau yang biasa disebut dengan usus buntu. Selanjutnya dibawa ke kloaka. Kloaka adalah tempat keluarnya feses. Pada bagian kelima, saya akan menjelaskan tentang glandula digestori atau sistem pencernaan tambahan pada unggas. Terdiri dari 3 organ. Yang pertama itu ada hati. Hati terletak di antara gizzard dan empedu yang memiliki fungsi memproduksi empedu, sekresi empedu, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Yang kedua itu ada pankreas. Pankreas terletak di antara lipatan duodenum. Fungsi pankreas sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Dan yang ketiga itu ada vesika velea atau kantung empedu. Fungsinya yaitu membantu penyerapan lemak. Di
Di bagian ke-6 ini, saya akan menjelaskan tentang enzim pada pencernaan unggas. Di antaranya yaitu ada enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecah pati atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Kemudian ada enzim pepsin yang terdapat di proventriculus yang fungsinya sama dengan enzim tripsin yang terdapat di gizat, yaitu untuk memecah protein menjadi asam amino. Dan selanjutnya ada enzim lipase yang terdapat di lambung yang fungsinya untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, pada bagian ke-7, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulatoria atau peredaran darah pada unggas. Sirkulasi darah pada unggas dimulai dari jantung, di mana darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru memasuki antrium kiri dan ventrikel kiri, dipompa ke seluruh tubuh melalui arteri. Kemudian, setelah selesai memberikan oksigen dan nutrisi kepada sel-sel tubuh, darah dibawa kembali menuju jantung melalui pembuluh vena, kemudian memasuki antrium kanan dan ventrikel kanan. Setelah itu, darah yang kaya akan karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk mengalami pertukaran gas, dan begitulah seterusnya sirkulasi darah pada unggas terjadi. Kemudian pada bagian ke-8 atau bagian terakhir, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada unggas. Dimulai dari nares atau lubang hidung yang berfungsi untuk menarik udara agar masuk, kemudian di dalamnya terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Udara masuk melalui glotis dan laring ke trakea, di mana saring untuk menghasilkan suara selama proses pernapasan. Kemudian udara dibawa ke bronkus yang terhubung langsung dengan alveolus di paru-paru. Pada paru-paru, udara diserap dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, dan fungsi kantong udara untuk mengatur volume udara di paru-paru.